Kementerian BUMN merombak manajemen PLN dan mencopot Zulkifli Zaini dari posisi Direktur Utama PLN. Posisi Zulkifli digantikan oleh Darmawan Prasojo yang sebelumnya merupakan Wakil Direktur Utama perusahaan. Adapun hasil RUPS kali ini hanya mengganti jabatan Direktur Utama PLN, sementara Dewan Direksi lainnya tidak berubah alias tetap seperti posisi sebelumnya. Sedangkan untuk posisi Wakil Direktur Utama masih ditiadakan. Menteri BUMN Erick Thohir berpesan kepada Darmawan selaku Direktur Utama PLN yang baru untuk meningkatkan upaya transformasi yang telah dilakukan. Tak hanya itu, Erick berharap Darmawan dapat melakukan percepatan transisi energi tanpa membebani negara dan masyarakat. Kementerian BUMN menyebut emiten produsen baja Krakatau Steel atau KRAS berpotensi gagal bayar atau default jika restrukturisasi tahap ketiga tidak berjalan mulus. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan ada 3 langkah restrukturisasi yang ditempuh pemegang saham untuk menyelesaikan masalah Krakatau Steel. Salah satunya mencari investor baru dalam proyek Blast Furnace. Proyek tersebut rencananya akan diserahkan kepada investor Cina sebagai upaya memperoleh investor baru. Namun upaya itu gagal lantaran harga baja dunia mengalami kenaikan signifikan. Tak hanya itu, Krakatau Steel juga berupaya menambah kepemilikan saham pada bisnis joint venture dengan POSCO. Erick menyebutkan negosiasi tersebut masih berjalan dan belum ada jawaban dari POSCO. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan lembaga pengelola investasi atau INA berinvestasi di Krakatau Steel. Erick menyebut apabila ketiga langkah tersebut gagal terrealisasi, maka Krakatau Steel bisa default pada bulan Desember ini. Per 6 Desember 2021, Bursa Efek Indonesia mulai menerapkan beberapa aturan dan fitur baru terkait perdagangan. Salah satunya menghapus kode broker saat running trading. Otoritas Bursa Efek Indonesia menyebutkan kebijakan ini akan melindungi investor dalam pengambilan keputusan investasi selama perdagangan berlangsung. Penutupan kode broker ini juga diklaim dapat meningkatkan kewajaran harga dan mencegah terjadinya fenomena hoarding behavior atau aksi ikut-ikutan beli suatu saham antara satu investor dengan investor lain. BEI juga akan menutup informasi domisili pada informasi transaksi. Meski demikian, investor masih dapat melihat data setelah sesi perdagangan. Data-data tersebut diantaranya data informasi perdagangan harian, data statistik bursa, serta data transaksi bursa pada akhir perdagangan atau end of day. Industri properti di Cina kembali mendapat kabar buruk. Setelah kasus Evergrande, kini raksasa properti lainnya, Sunshine 100, gagal membayar obligasi 170 juta dolar AS. Gagal bayar ini terjadi karena masalah likuiditas. Sunshine 100 dalam pengajuan laporan gagal bayar menyatakan, perusahaan tidak dapat membayar kembali pokok dan bunga obligasi sebesar 10,5% yang jatuh tempo pada 5 Desember 2021. Pengumuman itu muncul beberapa hari setelah Evergrande Group mengatakan tidak ada jaminan akan memiliki cukup dana untuk memenuhi pembayaran utang. Kejadian ini kembali menunjukkan bahwa beberapa pengembang terus berjuang untuk membayar utang, bahkan ketika Beijing mulai sedikit melonggarkan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan normal pendanaan pengembang. Sebelumnya, China memperketat pembatasan real estate di awal tahun 2021 dan memperburuk masalah utang di Evergrande dan beberapa pengembang lain yang sangat berpengaruh. Hal tersebut memicu kekhawatiran bahwa potensi keruntuhan raksasa properti dapat mengirimkan gelombang kejutan sektor real estate China. PBB kembali mengecualikan Korea Utara dalam rencana bantuan kemanusiaan tahunannya untuk tahun 2022. Yonhap melaporkan meski PBB mengakui Korut menghadapi kerawanan pangan akut, namun hanya Afghanistan dan Myanmar yang masuk ke dalam daftar rencana bantuan di kawasan Asia Pasifik. Keputusan pengecualian Korut merupakan yang kedua kalinya secara berturut-turut. Pengecualian ini diduga masih terkait dengan keputusan Korea Utara yang masih mempertahankan penguncian perbatasan yang ketat untuk mencegah virus corona. Aturan penguncian yang telah berlaku selama 2 tahun mendorong anggota staf organisasi internasional untuk pemantauan dan penilaian meninggalkan Korea Utara. Kondisi buruk Korea Utara juga sudah diramalkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian dalam laporan rutinnya bulan Desember. Korea Utara termasuk di antara 44 negara yang membutuhkan bantuan eksternal untuk makanan. FAO juga memperkirakan bagian besar penduduk Korea Utara berada di tingkat konsumsi makanan yang rendah.